Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, marilah kita buka hari ini. Kita akan belajar tematik bersama dengan Bu Krisni ya, insyaallah di materi kelas 5 SDIT Harapan Bunda. Anak-anak semuanya, sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita pada kesempatan hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Alhamdulillah anak-anak, semoga dengan berdoa bisa menambah keberkahan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Anak-anakku semuanya, insyaallah hari ini kita akan belajar materi tematik muatan IPA dan bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan pada hewan dan juga fungsinya. Setelah itu nanti kita akan belajar dari bahan bacaan, kemudian kita akan cari adik simbanya. Apa itu? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan di mana. Ya. Sudah siap anak-anak semuanya untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Are you ready? Ya. I am ready. Ya. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan pada hewan. Nah, anak-anak semuanya, Allah menciptakan banyak sekali makhluk hidup. Salah satunya adalah hewan, manusia, dan tumbuhan dengan aneka ragamnya. Nah, Bu Guru akan mengawali organ pernafasan hewan pada kesempatan hari ini dengan sebuah cerita. Ada sebuah gambar kucing. Nah, kucing ini adalah hewan kesayangannya Amir gitu ya. Karena ini adalah hewan kesayangan, maka Amir setiap hari anak-anak selalu bermain dengan kucingnya. Nah, ketika sedang bermain dengan kucingnya, Amir merasa ada hembusan udara di dalam tangannya. Nah, ternyata hembusan udara itu berasal dari hidungnya kucing anak-anak. Nah, kita mengenal bahwa hidung itu adalah bagian dari organ pernafasan. Nah, apakah hanya kucing yang bernafas anak-anak? Ternyata Allah ciptakan banyak sekali hewan. Salah satunya hewan invertebrata atau hewan-hewan yang tidak punya tulang belakang. Macamnya juga banyak dan mereka semuanya juga bernafas. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, tidak hanya hewan yang tidak bertulang belakang, hewan vertebrata atau punya tulang belakang juga melakukan pernafasan yang sama. Nah, seperti ikan, kemudian reptil, di sini ada komodo, ular, kemudian mamalia atau kucing, kuda, amfibi, ada katak dan juga burung gitu ya, pada Aves. Nah, semua hewan ciptaan yang Allah berikan ini, yang Allah ciptakan di sini, semuanya melakukan pernafasan karena ini adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Dia melakukan pernafasan. Pernafasan yaitu apa anak? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kita akan mulai satu persatu pada hewan cacing atau vermes. Nah, pada hewan cacing, pada lihat gambarnya anak-anak bisa dilihat, cacing ini bernafas menggunakan kulitnya. Nah, pada kulit ini. Kenapa bisa pakai kulit? Karena pada lapisan kulit terdapat lapisan tipis yang bernama kutikula. Nah, lewat kutikula inilah terjadi pertukaran oksigen dan oksigen melalui pembuluh-pembuluh kapiler yang ada di dalamnya. Selanjutnya pada serangga atau insekta anak-anak, di sini bisa dicontohkan misalnya belalang. Nah, pada belalang ini dia bernafas menggunakan trakea. Bisa dilihat ini gambaran dari trakea. Trakea ini apa anak-anak? Ini adalah saluran yang menyerupai tabung dan memiliki lubang yang terhubung dengan udara luar
atau kita mengenal dengan nama spirakel. Nah, ini bisa dilihat gambaran spirakel di sini. Lubangnya kemudian masuk ke dalam trakea. Nah, disinilah terjadi pertukaran O2 dan CO2. Karena inti dari sebuah pernafasan adalah memasukkan oksigen dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut pada ikan atau kelompok Pisces. Nah, pada ikan ini termasuk kategori hewan vertebrata atau bertulang belakang. Pada ikan bernafas menggunakan insang. Anak-anak bisa lihat gambaran insang ada di bagian tubuhnya di samping. Nah, ada lembaran-lembaran insang. Insang pada ikan berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil respirasi. Nah, pada insang inilah terjadi pengikatan oksigen kemudian dikeluarkan karbon dioksidanya. Selanjutnya anak-anak pada katak atau amfibi. Nah, pada katak ini dibedakan menjadi dua, ada ketika masih kecil atau namanya berudu atau kecebong, ini bernafasnya menggunakan insang. Nah, insang. Setelah katak ini tumbuh besar menjadi katak dewasa, organ pernafasan katak ini berubah menjadi paru-paru. Bagaimana udara itu masuk anak-anak? Udara masuk melalui kulit dan mulutnya. Nah, ini udara masuk melalui mulut, rongga mulut, kemudian hidung, kemudian berlanjut di paru-paru. Nah, di paru-paru inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian nanti karbon dioksida dikeluarkan lagi melalui jalur pernafasan. Ya. Bisa dipahami anak-anak ya? Baik, kita akan berlanjut pada ular atau reptil. Nah, pada ular atau reptil, nah, ini termasuk hewan merayap atau melata. Terjadi pada cicak, kadal, ular gitu ya, dan hewan-hewan melata lainnya. Nah, pada hewan-hewan ini anak-anak perhatikan organ pernafasannya namanya adalah paru-paru. Nah, ini paru-paru ada di bagian tubuhnya, di bagian tengah gitu ya. Ini pada kadal, ini pada ular. Nah, ini sama ya, paru-parunya di bagian tengah, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian pada burung atau aves anak-anak. Burung ini bernafas menggunakan paru-paru. Bisa dilihat nih paru-parunya ya. Paru-paru burung berukuran tetap. Tetapi ketika burung itu bernafas, ketika ukuran paru-parunya itu tetap ketika bernafas ya. Nah, dan hanya digunakan ketika burung itu tidak terbang atau berada di darat. Nah, kalau tidak terbang, burung ini bernafas menggunakan paru-paru. Nah, kemudian kalau ketika terbang pakai apa gitu ya? Burung ke dalam posisi terbang membutuhkan alat pernafasan tambahan ditambah dengan yang namanya pundi-pundi udara. Ini gelembung-gelembung ini. Nah, jadi ketika burung mengangkat tubuhnya ke angkasa, dia membutuhkan organ lagi gitu ya, tambahan agar bisa tetap bernafas di udara. Namanya adalah pundi-pundi udara. Nah, berkaitan dengan burung ini, satu kebesaran yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ini Allah jelaskan juga di Quran surat Al-Mulk gitu ya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas? Tidak ada yang menahannya di udara selain Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Pergerakan burung, dia bisa bernafas di darat, dia bisa bernafas di udara, ini semuanya adalah kuasanya Allah. Dan Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran bagaimana Allah bisa mengembangkan sayapnya burung, kemudian burung tetap bisa hidup bernafas menggunakan pundi-pundi udaranya di udara. Masya Allah ya, maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Nah, inilah yang kemudian menginspirasi terjadinya atau dibuatnya pesawat-pesawat terbang. Ternyata para peneliti itu dia menelaah dari fenomena burung yang bisa terbang. Akhirnya dibuatlah pesawat terbang yang bisa kita nikmati sampai sejauh ini. Nah, ini jadi motivasi buat anak-anak semuanya bisa menciptakan apalagi ya dari fenomena hewan-hewan yang kita lihat. Nah, selanjutnya anak-anak kita beralih kepada kuda atau hewan mama
mamalia gitu ya. Kuda salah satu contoh hewan mamalia yang bernafas menggunakan paru-paru. Nah, anak-anak perhatikan, ini ada hewan kuda. Dia bernafas menggunakan hidung masuk ke trakea, kemudian lanjut di paru-paru. Di dalam paru-paru ada sebuah bagian yang namanya bronchiolus alveolus. Nah, disinilah terjadi pertukaran antara O2 dan karbon dioksida. Udara akan masuk melewati hidung, kemudian melewati tenggorokan, baru menuju ke paru-paru. Kuda atau mamalia ini hampir sama dengan golongan manusia, karena manusia juga termasuk dalam kategori hewan mamalia, bukan hewan ya, kategori mamalia gitu ya, yang mempunyai pernapasan paru-paru, kemudian dia juga berkembang biak dengan melahirkan, dan juga punya kelenjar mamai atau kelenjar susu. Nah, hewan lain yang memiliki sistem pernafasan sama seperti kuda, anak-anak, bisa pada kambing, ada unta, ada kerbau, harimau, beruang, dan hewan mamalia lainnya. Kebanyakan hewan yang mempunyai kaki berjumlah 4 ya. Oke, tidak hanya yang di darat, anak-anak, yang di dalam laut juga ada ini yang termasuk kategori mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Contohnya adalah pada paus, anjing laut, ada singa laut gitu ya. Ada dugong, contoh mamalia air yang bernafas menggunakan paru-paru. Nah, pada hewan-hewan laut ini yang bernafas dengan paru-paru, dia akan sesekali memunculkan kepalanya ke permukaan untuk mengambil oksigen. Nah, bisa dipahami anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak silakan membaca teks. Nah, di dalam teks pernafasan pada hewan ini nanti cukup panjang. Nah, ada beberapa paragraf. Nah, dari sini anak-anak insya Allah akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Nah, biar mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, nah kita akan adik simba nih, apa anak-anak? Adik simba ini bagaimana kita memahami sebuah bacaan dengan kita akan cari tahu nih apa sih gitu ya, gitu ya, apa. Anak-anak nanti Bu Guru minta untuk membuat kalimat pertanyaan yang nanti diawali dengan kata tanya apa gitu ya, apa. Apa ini untuk menjawab hal atau sesuatu. Kemudian di ya, di mana. Di mana itu jawabannya adalah tempat gitu ya. Di manakah letaknya insang pada ikan misalnya. Nah, kemudian kapan? Kapan itu jawabannya adalah waktu. Nah, berdasarkan tes bacaan di atas itu, kalian buat pertanyaan kapan. Jawabnya adalah waktu. Kapankah hewan itu bernafas ketika keluar masuk gitu ya, dalam air gitu ya. Nah, kapan gitu ya waktunya, ketika dia misalnya mau mengambil oksigen. Siapa gitu ya, siapa itu jawabannya adalah orang atau hewan atau makhluk gitu ya. Mengapa itu adalah jawabannya alasan. Mengapa cacing bisa bernafas menggunakan kulit? Karena dia punya apa gitu ya, karena dia mempunyai lapisan kulit yang bernama kutikula. Bagaimana? Nah, bagaimana itu cara? Bagaimanakah cara burung bernafas ketika terbang? Nah, dia menggunakan, hewan terbang bernafas ketika terbang, dia menggunakan pundi-pundi udara. Misalnya begitu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak, untuk lebih memahami pemahaman kita berkaitan dengan pernafasan hewan pada hari ini, nanti anak-anak semuanya silahkan dari bacaan yang tadi, pernafasan hewan, itu anak-anak buat pertanyaan dengan apa, di mana, siapa, mengapa, dan pakai adik simba gitu ya. Jawabannya ada di dalam teks tadi yang sudah Bu Guru sampaikan. Baik, demikian anak-anak yang bisa Bu Guru sampaikan. Nanti untuk latihannya akan Bu Guru tulis di GCR ya, beserta dengan lampiran bacaan organ pernafasan pada hewan. Demikian anak-anak yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga mendapatkan pemahaman yang utuh dan diberikan kemudahan.
Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.